Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ainun Lestari dengan NIM 200209501062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang File Transfer Protocol atau disingkat dengan FTP. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian FTP, yang kedua, fungsi FTP, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan FTP, yang keempat, jenis-jenis FTP, dan yang terakhir yaitu cara kerja FTP. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian FTP. File Transfer Protocol atau FTP merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jika kita mengunduh dan mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan dari FTP. Ada dua hal penting dalam FTP, yaitu yang pertama, FTP server. FTP server adalah server yang menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. Yang kedua, yaitu FTP client. FTP client adalah komputer yang kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Komputer kita sebagai FTP client haruslah terhubung dengan FTP server untuk bisa menukar file dan melakukan aktivitas seperti download, upload, rename, delete, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi dari FTP. Yang pertama, pengguna dapat membuat cadangan data website mereka dengan langkah yang mudah. Yang kedua, pengguna komputer bisa melakukan pertukaran informasi maupun file antar komputer dengan langkah yang mudah, meski ukuran file yang ditukar sangat besar sekalipun. Kemudian yang ketiga, FTP menyediakan fasilitas bagi pengguna komputer supaya bisa melakukan pengiriman data dan informasi secara dua arah. Yang ketiga, data yang ditransfer menggunakan FTP dapat berjalan dengan lebih efisien. Yang keempat, pengguna komputer dapat melakukan pengiriman data secara teratur. Yang kelima, FTP akan melindungi pengguna komputer dari berbagai sistem file storage antar host yang saling bertukar informasi. Kemudian yang terakhir, yaitu pengguna dapat memanfaatkan FTP secara indirect dan implisit remote komputer. Kemudian yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dari FTP. Yang pertama yaitu kelebihan FTP. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan fungsi dari FTP, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan FTP. Kelebihan FTP yang pertama di sini yaitu transfer data dengan skala besar. Dengan bantuan FTP, kita bisa mentransfer data berukuran besar sampai dengan ratusan gigabytes dengan mudah dan cepat. Kemudian, yang kedua yaitu lebih efisien. Kita tidak hanya bisa mengirimkan single file saja, namun kita bisa mengirimkan folder dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga yaitu fitur pemulihan. Ada juga fitur backup otomatis yang bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan data-data penting perusahaan karena kebakaran, banjir, dan hambatan-hambatan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu multitasking. FTP juga bisa digunakan untuk menerima atau mengunduh data dari perangkat lain. Kemudian yang kelima, transfer data tanpa hambatan. Berkat fitur resume, kita tidak perlu risau jika koneksi internet kita hilang atau perangkat kita ribut di tengah-tengah proses transfer. Kemudian yang terakhir yaitu fitur scheduling. Banyak FTP client software yang hadir dalam fitur scheduling ini. Jadi, kita bisa mengatur jadwal transfer sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan kita maupun hari libur kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan dari FTP. Segala sesuatunya, jika memiliki kelebihan, maka dia juga akan memiliki kekurangan. Nah, kekurangan dari FTP ini yaitu yang pertama,
desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator. Yang kedua, sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Yang ketiga, kesalahan dalam menyampaikan informasi sering terjadi. Kemudian yang keempat yaitu jenis-jenis FTP. Yang pertama di sini yaitu Anonymous FTP. Ini adalah bentuk paling dasar dari FTP. Anonymous FTP ini memberikan dukungan untuk transfer data tanpa menginskripsi data atau menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Anonymous ini sering digunakan untuk mengunduh materi yang diizinkan untuk didistribusi tidak terbatas. Hal ini mampu bekerja di port. Kemudian yang kedua yaitu Password Protected FTP. Password Protected FTP ini juga merupakan layanan FTP dasar, tetapi memerlukan penggunaan nama pengguna dan kata sandi. Meskipun layanan ini mungkin tidak diinskripsi atau aman, hal ini juga berfungsi pada port 21. Kemudian yang ketiga yaitu FTP Secure atau FTPS. Kadang-kadang disebut sebagai FTP Secure Socket Layer atau FTP SSL. Pendekatan ini memungkinkan transfer layer security atau TLS implisit segera setelah koneksi FTP dibuat. FTPS awalnya digunakan untuk mengaktifkan bentuk transfer dari FTP yang lebih aman. Biasanya default untuk menggunakan port 990. Kemudian yang keempat yaitu FTP over Explicit SSL atau TLS atau disingkat dengan FTPES. Pendekatan ini memungkinkan dukungan TLS eksplisit dengan memutakhirkan koneksi FTP melalui port ke koneksi terinskripsi. Ini adalah pendekatan yang umum digunakan oleh layanan berbagi file dan web untuk memungkinkan transfer file yang aman. Kemudian yang terakhir yaitu Secure FTP atau disingkat dengan SFTP. Secara teknis, hal ini bukanlah protokol FTP, tetapi fungsinya sama. Sebaliknya, SFTP adalah bagian dari protokol Secure Shell atau SSH yang berjalan di atas port 22. SSH biasanya digunakan oleh administrator sistem untuk mengakses sistem dan aplikasi jarak jauh dan aman. SSTP menyediakan mekanisme dalam SSH untuk mentransfer file yang aman. Kemudian yang terakhir yaitu cara kerja dari FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses kita untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa lebih leluasa di dalam memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung dengan FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa FTP ini merupakan peran yang sangat penting pada seluruh aktivitas yang kita lakukan di dalam komputer. Tanpa adanya FTP, maka kegiatan yang biasa kita lakukan dengan komputer tidak akan terjadi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang FTP. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana penggunaan FTP di aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita masuk di aplikasinya. Nah, di sini kita pilih dulu satu buah server dan satu buah PC, dan juga kita memilih satu buah switch, yaitu switch 295024. Nah, jika sudah seperti ini, kita sambungkan menggunakan kabel strike. Yang dari switch ke komputer juga ke PC kita sambungkan. Nah,
Jika sudah tersambungkan seperti ini, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi pada servernya. Kita klik yang server, lalu pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, di sini kita isi IP address-nya dengan 192.168.10.1. Kita klik subnet mask-nya, lalu kita masuk di service. Kita off-kan di bagian HTTP dan HTTPS, lalu kita pilih email, lalu kita off-kan juga dua-duanya, lalu kita masuk di FTP. Nah, di sini kita on-kan bagian service di FTP, lalu kita isi username dan passwordnya. Kita isi, misalkan saya isi dengan nama saya Ainun, lalu kita isi passwordnya dengan 12345. Lalu kita centang semua ini, lalu kita klik add. Nah, jika sudah, kita melakukan konfigurasi di PC-nya. Kita klik PC, lalu pilih desktop dan pilih IP configuration. Lalu kita isi address-nya dengan 192.168.10.2. Kita isi juga subnet mask-nya. Setelah itu, kita buat sebuah teks baru. Kita masuk di desktop, masih di PC, terus pilih text editor. Nah, di sini misalnya kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita isi teksnya dengan ini, lalu kita klik file, terus kita pilih save. Kita masukkan nama file yang kita inginkan. Saya akan mengisi dengan Ainun, lalu kita pakaikan .txt. Nah, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita masih di bagian PC, lalu kita pilih command prompt, kita dir dulu. Nah, sudah ada file yang kita buat tadi di sini dan ini. Lalu kita ketik FTP untuk mengecek apakah ada 192.168.10.1. lalu kita enter. Nah, ternyata sudah ada. Kita masukkan username-nya Ainun, lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya 12345, lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita ambil file yang tadi sudah kita buat, kita ketik put terus namanya, nama file kita, lalu enter. Lalu kita dir, kita cari file yang kita buat tadi, apakah ada. Nah, ternyata ada, ini ainun.txt. Jika kita ingin mengubah nama filenya, misalnya kita mau mengubah nama filenya, jadi kita ketik rename nama file awal yaitu ainun.txt, lalu kita masukkan nama file yang ingin kita ubahkan. Misalnya saya akan mengubahnya menjadi widya.txt, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil merename nama file dari Ainun ke Widya. Kita coba cek, kita ketik get, terus nama file yang baru widya.txt, kita enter. Nah, transfer complete. Jika kita ingin mengecek apakah betul sudah benar-benar berhasil, kita dir, lalu enter. Lalu kita cari nama filenya. Nah, di sini sudah ada Widya dan sudah berganti dari Ainun menjadi Widya. Kemudian jika kita ingin menghapus sebuah file yang sudah kita buat, kita ketik delete, terus nama filenya widya.txt, karena ini file yang kita buat tadi. Coba kita enter. Nah, ini sudah berhasil, sukses. Kita coba dir, kita cari nama filenya. Nah, sudah tidak ada karena kita sudah menghapusnya. Baiklah, itulah tadi video contoh penggunaan FTP pada aplikasi Cisco Packet Tracer.
Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih karena telah menonton video saya hingga akhir. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur Jumadi M. Parengereng M.Com selaku dosen dari mata kuliah Jaringan Komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.